Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Surgunawan dari Prodi Pendidikan Sejarah dengan NIM A1A219010. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari media pembelajaran itu sendiri. Nah, dalam hari ini, media pembelajaran dapat diartikan sebagai alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran, yaitu yang dimana digunakan untuk merangsang pemikiran, pemahaman, dan perasaan dari siswa, serta menguji keterampilan dan kemampuan dari siswa dalam memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan dan mencoba menampilkan salah satu media pembelajaran yang telah saya buat, yaitu adalah media wayang. Dalam penggunaan media wayang ini, saya memiliki beberapa tujuan yang akan coba dicapai. Yang pertama adalah, dengan adanya media wayang ini, diharapkan para siswa akan mudah dalam memahami materi sejarah yang diberikan oleh gurunya. Hal ini karena guru memberikan gambaran langsung dari peristiwa-peristiwa sejarah yang ia jelaskan melalui media wayang ini, yang dimana dalam hal ini, wayang tersebut nanti akan dibentuk sedemikian rupa menyerupai tokoh pelaku dari sejarah tersebut, yang akan dimainkan sesuai dengan alur peristiwa sejarah yang akan dijelaskan oleh guru tersebut. Nah, tujuan yang kedua adalah, dalam hal ini saya berkeinginan untuk mengubah stigma masyarakat yang menganggap bahwa pelajaran sejarah adalah suatu pelajaran yang membosankan, rumit, dan penuh dengan pemahaman yang sulit dalam memahami materi yang ada di dalamnya. Yang terakhir, yang ketiga adalah, tujuannya yaitu untuk mengajak siswa lebih mengenal dan melestarikan budaya nasional Indonesia, yang dimana dalam ini adalah kebudayaan wayang, yang dimana wayang merupakan salah satu budaya peninggalan dari nenek moyang bangsa Indonesia, yaitu dalam hal ini adalah para wali songo, yang pada awalnya wayang ini digunakan sebagai media perantara dalam menyampaikan ajaran agama Islam kepada penduduk pribumi pada masa itu. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti atau video untuk menunjukkan bagaimana cara penggunaan wayang ini saya akan memperlihatkan beberapa wayang yang akan digunakan dalam penjelasan materi kali ini. Nah, yang pertama ini adalah tokoh Cornelis de Houtman, yang merupakan salah satu tokoh penggerak penjelajahan samudra oleh Belanda yang pertama kali ke Indonesia. Nah, yang ini adalah Sultan Maulana Muhammad, yang dimana pada masa setelah kedatangan Cornelis de Houtman, beliaulah yang mengusir Belanda dari Indonesia dikarenakan sikapnya yang sewenang-wenang dalam memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. Tokoh yang berikutnya adalah Jacob van Dyk. Beliau merupakan orang kedua Belanda yang melakukan penjelajahan samudranya ke Indonesia setelah Cornelis de Houtman. Berikutnya adalah Sultan Ageng Tirtayasa, yang merupakan raja yang memegang kekuasaan pada masa puncak kejayaan pada Kesultanan Banten. Yang berikutnya adalah Sultan Haji, yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana dalam hal ini nantinya beliau akan memberontak dan lebih memihak kepada Belanda daripada membela ayahnya nantinya. Yang terakhir adalah Pangeran Purbaya, yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa dan sekaligus merupakan saudara dari Sultan Haji. Setelah melihat beberapa wayang yang telah saya buat sebelumnya, langsung saja kita masuk ke video cara menggunakan media wayang ini dalam pembelajaran sejarah. Untuk lebih lanjutnya, kita saksikan video berikut ini. Terusirnya pedagang Belanda dari wilayah Lisbon, Portugis, akibat adanya kebijakan pemerintahan Portugis yang melarang pedagang Belanda melakukan aktivitasnya di bandar dagang Lisbon. Hal ini mengakibatkan bangsa Belanda memutuskan untuk melakukan penjelajahan samudera guna mencari daerah pusat rempah-rempah bagi negaranya sendiri. Yang pertama dalam ini dilakukan oleh seorang penjajahnya yang bernama Cornelis de Houtman pada tahun 1596 Masehi, yang berlayar mengikuti jalur yang telah dilewati oleh bangsa Portugis hingga nantinya sampai di wilayah Indonesia,
tepatnya di wilayah Kesultanan Banten. Mereka disambut dengan sangat hangat oleh pemimpin dan rakyat di sana. Wahai bangsa asing, dari manakah kau berasal dan apa tujuanmu kemari? Hai orang pribumi, aku adalah bangsa Belanda yang datang untuk mencari rempah-rempah dan berdagang di daerahmu. Oh baiklah, aku izinkan kau untuk berdagang dan mencari rempah-rempah di sini, asalkan kau jangan membuat kekacauan di sini. Baiklah. Namun, apa yang diucapkan oleh Belanda tidak sesuai dengan kenyataannya. Mereka bertindak sewenang-wenang dalam monopoli perdagangan dan mencari rempah-rempah di wilayah Banten. Hal ini yang menimbulkan kemarahan dan perlawanan dari rakyat Banten dan pemimpin Banten pada masa itu. Sikap sewenang-wenang dari Cornelis de Houtman kepada rakyat Kesultanan Banten mengakibatkan kemarahan dari penguasa Banten masa itu, yaitu dalam hal ini adalah Sultan Maulana Muhammad. Wahai orang asing, kau sudah membuat kekacauan di tanahku. Cepatlah pergi atau aku akan bertindak tegas kepadamu. Kau akan bertindak tegas kepadaku? Jangan harap. Lawan dulu kami. Jika kau berhasil, baru kami akan pergi dari sini. Baiklah, jika itu yang kau mau, aku akan memusnahkan kalian dan aku akan mengusir kalian dari tanahku. Hingga timbullah peperangan antara Belanda dan Kesultanan Banten, di mana dalam hal ini dipimpin oleh Sultan Maulana Muhammad di pihak Kesultanan Banten dan Cornelis de Houtman pada Belanda. Selang beberapa waktu, pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh pihak Maulana Muhammad dan mereka berhasil mengusir Cornelis de Houtman dari wilayah Kesultanan Banten. Hal ini memaksa Cornelis de Houtman untuk pergi meninggalkan Banten. Dalam hal ini, dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke wilayah Indonesia Timur lainnya, yaitu tepatnya di Bali. Namun setiba di sana, ia memperoleh penolakan yang sama. Karena sikap dan perilakunya yang tidak mengenakan, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke negeri Belanda dengan tangan kosong, hanya membawa rempah-rempah yang sedikit jumlah. Kegagalan ekspedisi yang pertama ini tidak menyurutkan niat dan keinginan mereka dalam mencari daerah penghasil rempah-rempah bagi negara mereka. Untuk itu dikirimlah petualang kedua yang pada masa ini dipimpin oleh Jacob van Dyk, yang kembali datang ke wilayah Indonesia melalui jalur yang sama oleh Cornelis de Houtman. Akhirnya sampai juga aku di wilayah Nusantara ini. Aku tidak sabar ingin mencari rempah-rempah dan melakukan kegiatan perdagangan di sini. Karena sikapnya yang ramah dan bersahabat dengan masyarakat setempat, beliau diperlakukan dengan baik oleh penguasa maupun oleh rakyat pada masa itu. Hai orang asing, siapakah kau dan apa tujuanmu kemari? Wahai tuanku, perkenalkan, aku adalah Jacob van Dyk, petualang dari Belanda, yang dimana dalam hal ini aku bertujuan untuk mencari daerah penghasil rempah dan melakukan perdagangan di wilayahmu. Baiklah, jika itu yang kau inginkan, aku memberikan izin kepadamu. Asalkan jangan sampai kamu berbuat keoneran di wilayahku. Baik tuanku, aku berjanji padamu. Karena sikapnya dan perilakunya yang bersahabat dengan rakyat pribumi, akhirnya misi yang dijalankan oleh Jacob van Dyk berjalan dengan lancar. Mereka pun berhasil membawa rempah-rempah yang jumlahnya cukup banyak kembali ke wilayah negaranya. Akhirnya aku berhasil menjalankan misi ini. Sekarang aku akan kembali lagi ke wilayah negara.
keberhasilan dari Jacob van Dijk ini dalam keberhasilan dari Jacob van Dijk dalam menguasai rempah-rempah di wilayah Nusantara ini menarik kongsi dagang dari Belanda, sehingga mereka datang berduyun-duyun ke Kesultanan Banten. Hal ini juga menjadi awal tonggak lahirnya kekuasaan Belanda di Banten. Hal ini menjadi tonggak awal kekuasaan Belanda di wilayah Nusantara. Namun hal itu seakan berubah saat dilantiknya Sultan Ageng Tirtayasa sebagai pemimpin dari Kesultanan Banten. Wahai rakyatku, aku berjanji kepada kalian untuk membuat negara kita lebih maju lagi, baik dalam hal perekonomian, pertanian, maupun segala bidang aspek kehidupan. Dan yang paling penting, aku berjanji akan mengusir dan memusnahkan pengaruh-pengaruh buruk dari bangsa Belanda di tanah kita. Hal ini pun dibuktikan dengan pada masa kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaannya. Bahkan, Kesultanan Banten menjadi saingan nyata bagi pemerintahan VOC pada masa itu. Namun keadaan seketika berubah saat Sultan Ageng Tirtayasa memberikan jabatan kepada kedua putra. Wahai anak-anakku, aku rasa kalian sudah cukup umur untuk memanggul jauh jabatan dan titah yang akan kuberikan kepada kalian. Dalam hal ini, aku akan membagi jabatan kepada kalian. Yang pertama, kau Pangeran Haji, akan aku berikan kau titah sebagai raja yang mengurusi urusan dalam negeri, dan kau akan kutempatkan di istana Surosoan. Sementara kau putraku Pangeran Purbaya, kau aku angkat sebagai asistenku. Kau aku angkat sebagai pembantuku dalam mengurusi urusan luar negeri. Aku harap kalian mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Baik, Ayahanda. Namun keputusan yang dibuat Sultan Ageng Tirtayasa oleh Sultan Ageng Tirtayasa ternyata dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, anaknya yang bernama Sultan Haji. Beliau di sini merasa sangat diremehkan dengan jabatan yang diberikan. Beliau merasa kurang puas hingga menginginkan jabatan yang lebih. Bahkan ia memiliki impian untuk menggantikan ayahnya sebagai raja dari Kesultanan Banten. Apa-apaan ini? Aku cuma diberikan sebagai raja yang mengurus urusan dalam negeri saja. Ini sangat tidak adil. Kenapa Purbaya yang masih muda diberikan titah jabatan yang sangat tinggi? Kenapa bukan aku? Dalam hal ini, akhirnya Sultan Haji memutuskan untuk bertemu Sultan Ageng Tirtayasa. Wahai Ayahanda, maafkan kelancangan dari anakmu ini. Aku ingin bertanya kepadamu, mengapa kau memberikan aku jabatan yang sangat rendah daripada jabatan yang dimiliki oleh dari saudaraku, Pangeran Purbaya? Wahai anakku, sesungguhnya keputusan yang telah kuberikan telah kupertimbangkan matang-matang, dan aku yakin kau dapat menjalankan tugas itu dengan baik. Tapi Ayahanda, aku menginginkan jabatan yang lebih tinggi lagi.
Jalankan saja apa yang sudah aku perintahkan, anakku. Jangan membangkang perintah dari ayahmu ini. Sudah, ayah akan pergi terlebih dahulu. Pangeran Haji pun merasa sangat marah dengan adanya hal itu. Hal ini pun menarik perhatian Belanda. Mereka menganggap ini sebagai celah untuk mereka masuk dan ikut berpengaruh dalam pemerintahan Banten dengan cara mempengaruhi Sultan Haji. Wahai sahabatku, aku dengar kau baru dilantik sebagai raja muda yang mengurusi urusan dalam negeri. Benar temanku, tapi aku merasa tidak puas dengan jabatan ini. Aku menginginkan jabatan yang lebih. Kenapa kau berkata seperti itu, temanku? Ayahandaku memberikan jabatan yang tinggi kepada saudaraku Pangeran Purbaya, sedangkan aku hanya diberikan jabatan yang sangat rendah. Tenang sahabatku, aku akan berusaha membantumu mendapatkan jabatan yang kau inginkan. Bahkan aku bersedia membantumu menjadi raja di kesultanan ini. Apakah benar yang kau katakan itu, temanku? Tenang saja, aku akan selalu hadir dan ada di sampingmu. Baiklah temanku, terima kasih atas jasa-jasamu. Rencana dari Sultan Haji yang ingin melakukan kudeta atau penyerangan terhadap Sultan Ageng Tirtayasa dan saudaranya Pangeran Purbaya ternyata telah sampai di telinga sang sultan. Wahai ayahanda, apakah kau mendengar berita yang akhir-akhir ini santer terdengar dan tersebar di masyarakat? Berita apa, anakku? Hal ini adalah berita tentang rencana dari Sultan Haji yang ingin menurunkanmu dari tampuk kekuasaan dan menggantikanmu sebagai sultan dan raja di Kesultanan Banten ini. Apakah benar apa yang kau katakan itu? Benar ayahanda, dan hal ini tak lepas dari pengaruh dari VOC biadab itu. Kurang ajar, takkan kubiarkan ini. Wahai anakku, cepat sediakan pasukan untuk melakukan pertahanan. Kita akan melawan dari saudaramu busuk itu. Baik ayahanda. Akhirnya Sultan Haji pun segera bergegas menuju kediaman istana ayahnya tinggal. Wahai temanku, apakah kau sudah siap melakukan penyerangan terhadap ayah dan saudaramu itu? Tentu saja aku sudah siap. Aku sudah tidak sabar lagi menjadi kesultanan dari Aku sudah tidak sabar lagi ingin menjadi sultan dari kerajaan ini. Baiklah, aku akan mendukung kau secara penuh. Ayo kita pergi. Sesampainya di istana Sultan Agung Tirtayasa, Sultan Haji bergegas mengultimatum sang ayah untuk agar cepat keluar dan menyerahkan diri. Wahai ayahanda, sultan dan raja dari Kesultanan Banten ini, keluar dan cepat serahkan dirimu sebelum aku bertindak lebih keras lagi. Dasar kau anak kurang ajar. Cepat kau, bertobatlah. Jangan sampai pengaruh Belanda merusak pikiranmu. Tidak ada yang merusak pikiranku. Hanya kaulah yang bersikap tidak adil kepadaku. Sekarang menyerahlah, atau aku akan membunuhmu. Jangan harap akulah yang terlebih dahulu akan memusnahkanmu. Baiklah, jika itu mau. Akhirnya terjadilah peperangan antara Sultan Haji dan Sultan Ageng Tirtayasa, yang dimana dalam peperangan ini
Sultan Haji dan Pangeran Purbaya mengalami kekalahan. Akibat dari hal ini membuat mereka terusir dari wilayah Kesultanan Banten dan mencari tempat perlindungan di wilayah hutan. Wahai ayahanda, kita telah kalah dalam perang melawan Sultan Haji. Sebaiknya kita berdiam diri dulu di hutan ini sampai keadaan mulai aman. Dan sebaiknya kita tetap melawan dari Belanda dengan cara bergerilya untuk mengalahkan dan mengocakkan dan mengobrak-abrik pertahanan dari Belanda. Usaha yang bagus anakku. Sebaiknya kita berdiam dulu di hutan ini sampai situasi mulai kondusif. Dalam upaya untuk menangkap Sultan Ageng Tirtayasa, Belanda dan Sultan Haji menyusun rencana busuk, yang dimana dalam hal ini mereka berencana untuk mengelabui Sultan Agung Tirtayasa dengan dalih untuk melakukan perundingan. Wahai temanku, apa yang akan engkau lakukan untuk menangkap ayahandamu yang kabur itu? Tenang saja, aku sudah menyiapkan rencana bagus untuk ini. Dalam hal ini aku akan mengelabui dia agar mau datang ke istana ini dengan sendirinya. Nanti aku akan beralasan pada dia bahwa kita akan mengadakan perjanjian damai dengan dia. Rencana yang bagus. Ayo kita laksanakan rencana itu. Maka dikirimlah utusan dari Sultan Haji yang membawa berita kepada Sultan Ageng Tirtayasa bahwa beliau diundang ke istana untuk melakukan perjanjian damai kepada anaknya Sultan Haji. Anakku, barusan aku mendapatkan berita bahwa saudaramu Sultan Haji mengajak ayah untuk datang ke istana untuk membicarakan tentang perjanjian damai. Tetapi ayahanda, apakah tidak terlalu bahaya jika ayahanda datang ke sini? Sebaiknya aku ikut mendampingimu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baiklah ayah, mengizinkanmu untuk ikut. Baik ayahanda. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Sultan Ageng Tirtayasa dicegat oleh pasukan Sultan Haji dan Belanda. Akibatnya Sultan Agung Tirtayasa berhasil ditangkap, sedangkan Pangeran Purbaya berhasil mengendalikan diri kembali ke hutan. Hahaha, sudah aku bilang, mau lari kemanapun ayahanda akan tertangkap juga oleh kami. Dasar anak kurang ajar. Semoga kau akan mendapatkan balasan akibat apa yang telah kau perbuat kepada ayahmu ini. Akhirnya Sultan Agung Tirtayasa diasingkan keluar wilayah Kesultanan Banten. Dan dalam hal ini Sultan Haji yang berhasil mengkudeta Sultan Agung Tirtayasa melantik dirinya sendiri sebagai Sultan dari Kesultanan Banten. Hai temanku, selamat atas jabatan yang kau dapat. Semoga kita bisa bekerja sama lebih baik lagi. Tenang saja temanku. Namun pada kenyataannya, Sultan Haji hanya menjadi raja boneka yang tunduk pada kekuasaan VOC. Hal itu pula menandakan awal kehancuran dari Kesultanan Banten. Demikian penjelasan dari saya mengenai media pembelajaran sejarah yang memanfaatkan media wayang sebagai sarana penyampaian materi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.